Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Desi Rosmalia dalam mata pelajaran Project IPAS kelas 10 SMK. Hari ini kita masih belajar dalam bab zat dan perubahannya. Untuk hari ini kita belajar tentang subbabnya, yaitu materi dan perubahannya. Ayo anak-anak, kita simak dan belajar bersama-sama. Capaian pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami pengetahuan ilmiah dan menerapkannya, atau membuat prediksi sederhana disertai dengan pembuktiannya. Peserta didik menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari berbagai aspek, seperti makhluk hidup dan lingkungannya, zat dan perubahannya, energi dan perubahannya, bumi dan antariksa, keruangan dan konektivitas antar ruang dan waktu, interaksi, komunikasi, sosialisasi, institusi sosial dan dinamika sosial, serta perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Peserta didik juga mengaitkan fenomena-fenomena tersebut dengan keterampilan teknis pada bidang keahliannya. Tujuan pembelajaran: peserta didik mampu memanfaatkan perubahan wujud benda dari fisika ke kimia atau sebaliknya dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan. Peserta didik melalui proses eksplorasi sumber-sumber belajar dapat menganalisis sifat fisika dan kimia, perubahan fisika dan perubahan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Peserta didik melalui kegiatan literasi mampu membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia dengan benar. Nah, baiklah anak-anak, perhatikan slide ini. Ada dua gambar. Yang pertama adalah gambar kaca mobil yang berembun. Kemudian ada motor yang bergerak di jalan raya. Nah, perhatikanlah apa yang terjadi. Ada apa dengan yang terjadi dengan kedua gambar tersebut? Nah, ini terkait dengan materi yang akan Ibu sampaikan. Materi adalah objek atau bahan yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Materi dibagi dua, yaitu materi yang berdasarkan wujud dan materi berdasarkan komposisi. Untuk materi yang berdasarkan wujud, itu terbagi tiga. Yang pertama adalah wujud padat, yang kedua wujud cair, dan yang ketiga wujud gas. Selanjutnya, untuk materi yang berdasarkan komposisi itu terbagi dua, yaitu adanya zat tunggal dan campuran. Untuk lebih jelasnya, materi yang berdasarkan komposisi ini yang terbagi dari dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Nah, zat tunggal ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat dibagi lagi. Kemudian kalau senyawa itu adalah gabungan dari dua unsur atau lebih. Selanjutnya, yang kedua, materi yang berupa campuran itu terbagi dua. Ada yang homogen dan heterogen. Homogen contohnya larutan, kemudian heterogen adalah yang berbentuk suspensi dan koloid. Materi yang berupa zat tunggal atau campuran di sini dijelaskan berupa contohnya. Nih, untuk contoh zat tunggal, kabel listrik yang terbuat dari unsur tembaga merupakan zat tunggal. Atau di sini zat tunggal di sini bisa juga dikatakan zat murni ya. Kemudian untuk campuran contohnya di sini air laut. Air laut merupakan campuran yang terdiri dari air, garam, dan zat mineral lainnya. Nah, anak-anak, di sini kita akan belajar juga tentang karakter benda. Karakter benda berdasarkan wujudnya itu ada 3 macam. Yang pertama ada benda padat, yang kedua benda cair, dan yang ketiga gas. Karakteristik zat terbagi 3, yaitu adanya zat padat, zat cair, dan zat gas.
Ciri-ciri wujud zat berdasarkan susunan molekulnya. Untuk zat padat, jarak antar partikel penyusun itu rapat. Untuk zat cair, jarak antar partikel penyusunnya renggang, dan untuk gas, jarak antar partikel penyusun sangat renggang. Selanjutnya, pergerakan partikel penyusun zat padat itu kaku, kemudian pergerakan partikel penyusun zat cair dapat bergerak. Selanjutnya, pergerakan partikel penyusun gas bergerak secara leluasa. Untuk bentuk dan volume zat padat, itu keduanya tetap. Untuk zat cair, bentuk dan volume bentuk tidak tetap, volume tetap. Selanjutnya, bentuk dan volume gas keduanya tidak tetap. Nah, anak-anak, kita sekarang mengenal perubahan wujud benda dan istilah-istilahnya. Untuk benda padat, jika dipanaskan akan mencair dan berubah menjadi benda cair. Sebaliknya, benda cair jika didinginkan akan membeku dan berubah menjadi benda padat. Benda padat jika berubah menjadi gas itu dikatakan menyublim. Sebaliknya, jika benda gas berubah menjadi padat itu diistilahkan dengan kata mengkristal. Selanjutnya, jika benda gas didinginkan akan mengembun dan berubah menjadi benda cair. Sebaliknya, benda cair jika dipanaskan akan menguap dan berubah menjadi gas. Nah, kita sekarang belajar tentang sifat materi. Sifat materi berdasarkan kemampuannya membentuk zat baru itu ada dua jenis. Yang pertama, sifat fisika dan yang kedua, sifat kimia. Selanjutnya, sifat materi yang berdasarkan ketergantungan pada ukuran dan jumlahnya itu juga ada dua jenis, yaitu sifat ekstensif dan sifat intensif. Sifat ekstensif yaitu sifat yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Contohnya massa, ukuran zat, dan massa zat. Kemudian sifat intensif itu sifat yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat. Nah, ternyata anak-anak di sini sifat-sifat fisika itu termasuk juga adanya sifat intensif dan sifat ekstensif. Nah, contoh dari sifat intensif yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat pada sifat-sifat fisika yaitu titik didih, warna, suhu, kekilauan, dan kekerasan. Untuk sifat ekstensif dari sifat-sifat fisika yang bergantung pada jumlah dan ukuran zat itu contohnya volume, massa, ukuran, berat, dan panjang. Selanjutnya, sifat kimia yang tidak bergantung pada jumlah dan ukuran zat, diantaranya adalah toksisitas, keadaan oksidasi, panas pembakaran, stabilitas kimia, flammabilitas, bilangan koordinasi, reaktivitas antar atom, kemudian adanya ikatan kimia antara atom dan entalpi pembentukan. Selanjutnya, ke perubahan materi. Perubahan materi itu terbagi dua, adanya perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika tidak menghasilkan zat baru, kemudian terjadi dalam bentuk, wujud, ukuran, dan warna, namun tidak mengubah susunan zat. Contohnya di sini di gambar ini adalah es batu yang mencair. Selanjutnya perubahan kimia. Perubahan kimia itu dapat menghasilkan zat baru yang sifatnya berbeda dari zat asalnya. Kemudian selalu disertai reaksi kimia. Ini contohnya adalah kayu yang terbakar. Kayu ini bereaksi dengan oksigen menghasilkan panas. Kemudian si kayu berubah menjadi arang, di mana kayu yang asalnya serat selulosa berubah menjadi karbon atau arang. Maka di sini adanya perubahan kimia karena menghasilkan zat baru. Kayu dari selulosa berubah menjadi
karbon. Adapun ciri-ciri dari perubahan fisika, di sini ada 4 ciri-cirinya, yaitu pertama, perubahan bentuk dan ukuran. Contohnya di sini kayu yang dibentuk menjadi kursi atau meja. Dari kayu ini berubah menjadi kursi atau meja, jadi berubah bentuk dan ukuran. Selanjutnya yang kedua, perubahan wujud. Perubahan wujud di sini contohnya air yang dibekukan menjadi es batu. Yang ketiga, perubahan karena pelarutan. Di sini contohnya gula yang dilarutkan dengan air berubah menjadi air gula atau air sirup, tapi tidak berubah komposisi dari zat asalnya. Selanjutnya, ciri perubahan fisika yang keempat adalah perubahan karena pengeringan. Contohnya di sini baju yang dijemur di bawah sinar matahari. Adapun ciri-ciri perubahan kimia adalah yang pertama adanya perubahan warna. Contohnya di sini buah apel yang semula berwarna merah kemudian terjadi pembusukan berubah warna menjadi warna coklat. Yang kedua adanya perubahan bau. Contohnya di sini nasi yang basi menimbulkan bau. Yang ketiga perubahan suhu. Di sini contohnya pembakaran kayu. Ada perubahan suhu menjadi panas. Yang keempat adalah terbentuknya gas. Contohnya di sini knalpot kendaraan yang mengeluarkan gas akibat reaksi pembakaran bensin yang bereaksi dengan oksigen menghasilkan gas dalam sifat mekanik mesin mobil. Yang kelima, pembentukan endapan. Di sini contohnya skala laboratorium. Di sini ada reaksi pembentukan garam yang terbentuknya endapan berwarna kuning. Yang keenam, terjadi perubahan pH. Di sini contohnya adalah fermentasi singkong menjadi tapai, di mana ada perubahan pH menjadi pH-nya lebih asam. Dari materi yang kita pelajari hari ini, dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama, materi merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Kemudian, berdasarkan komposisinya, materi dibagi dua, yaitu zat tunggal dan campuran. Selanjutnya, jika materi berdasarkan wujudnya, itu terbagi tiga, yaitu padat, cair, dan gas. Selanjutnya, sifat fisika adalah sifat yang dapat diamati secara langsung tanpa mengubah komposisi atau susunan dari zat tersebut. Sifat kimia, sifat yang berhubungan dengan kemampuan sebuah zat untuk bereaksi atau berubah menjadi zat lain. Kemudian, yang dinamakan dengan perubahan fisika adalah perubahan materi yang tidak disertai terbentuknya zat baru. Sebaliknya, perubahan kimia adalah perubahan materi yang menghasilkan zat baru yang permanen yang mempunyai sifat berbeda dengan zat asalnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, anak-anak, Ibu sudah selesai untuk bahasan dalam materi dan perubahannya. Untuk selanjutnya, kita akan bertemu dengan materi yang berbeda. Semoga apa yang Ibu sampaikan, kalian dapatkan manfaatnya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Terus belajar, terus semangat untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.